Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengaruniakan segala apa yang kita butuhkan, baik kasih dan kemurahannya dicurahkan bagi kita sekalian. Saatnya kita akan naikkan pujian ini dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu
kita berdoa. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan setiap ibadah kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk menjadi haleluya pelayan-Mu yang berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan, pada sore hari ini Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan Kau hadir di tempat ini Tuhan, untuk menjamah satu persatu pribadi yang ada di rumah kami masing-masing. Biar dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian, dan kami layak untuk menaikkan pujian di hadapan-Mu, agar berbau harum di hadapan-Mu, dan menjadi haleluya persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini, kami satukan hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usirkan, kami tengking. Darah Kristus berkuasa, dan darah Kristus memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tentunya suatu pengharapan bagi kita sekalian, berkat diberikan kepada kita sekalian, berkat hari ini dan berkat yang akan datang, baik itu anak kita maupun cucu-cucu kita. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita, berkat anak cucu. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi kita yang percaya, anak cucu
meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berkat Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Puji nama Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Kita naikkan pujian. Sebelum firman disampaikan, kita akan naikkan pujian tiada yang mustahil. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang mungkin. Mukjizatnya, haleluya, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat Engkau menyampaikan firman-Mu, ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, terutama mujizat penyucian, pembaruan hidup, pertolongan ajaib dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Firman-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Firman dan perjamuan suci jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi. Penyucian, pembaruan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan Tuhan. Engkau tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Wahyu 17 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-15. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi dalam Wahyu 17:15, perempuan Babel pelacur besar, perempuan Babel pelacur besar menguasai bangsa kafir di dunia ini. Menguasai bangsa kafir di dunia ini. Nah, bagaimana keadaan bangsa kafir yang dikuasai oleh Babel? Di dalam Yesaya 17, Yesaya pasal yang ke-17 ayat 12 sampai ayat 13. Yesaya pasal 17 ayat 12 sampai 13. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, bangsa kafir. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa seperti gaduh. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Itu lautan tadi. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air besar. Tapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Jadi bangsa kafir yang dikuasai perempuan Babel itu saudara, hanya seperti sekam. Bangsa kafir, lautan luas yang diduduki perempuan Babel, bangsa kafir yang diduduki, dikuasai perempuan Babel, menjadi seperti sekam yang dihembus angin. Seperti sekam yang dihembus angin. Sekam artinya, pengertian rohaninya. Yaitu bangsa kafir kalau dikuasai Babel, dia seperti sekam yang ditiup oleh angin. Lenyap, binasa selamanya. Pengertian sekam, pengertian rohani dari sekam. Satu, ya sekam itu kulit.
perkara-perkara jasmani, perkara luar. Kulit itu luar, buahnya di dalam. Tapi tidak ada buahnya ini skam. Jadi skam nomor 1 adalah gereja Tuhan yang hanya puas dengan perkara-perkara jasmani, perkara kulit, perkara luar, perkara-perkara jasmani, perkara duniawi, kulit, tetapi tidak mau diisi oleh perkara rohani, tidak mau diisi oleh perkara rohani, yaitu terutama firman pengajaran benar, tidak mau diisi oleh perjamuan suci, tidak mau, oleh Roh Kudus, tidak mau, oleh kasih Allah, tidak mau diisi oleh firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Ya, tidak ada kebaktian pendalaman Alkitab, tidak mau. Yang penting ya gembar-gempur yang hebat itu aja, yang jasmani itu. Tidak mau diisi Roh Kudus. Kalau tidak ada pengajaran ya tidak ada Roh Kudus, roh daging. Tidak diisi dengan kasih Allah. Dengan kasih Allah. Satu waktu mereka meledak, saling membenci itu. Ya, tidak ada kasih Allah. Itu yang pertama. Kedua, Yesaya 29 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 29 itu skam, pengertian rohani dari skam. Yesaya 29 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 5 sampai ayat yang ke-6. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa, suara yang hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Jadi skam itu di ayat 5 gereja yang sombong, gereja Tuhan yang sombong, gereja Tuhan yang sombong. Nah, Tuhan katakan kalau kamu meninggikan diri akan direndahkan. Lukas 14:11, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14, Lukas 14:11, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Kalau meninggikan diri akan direndahkan, sombong. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesaya 14, 12 sampai 15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak 2 kali mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk 3 kali di atas bukit pertemuan yang jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan 4 kali, aku hendak menyamai yang maha tinggi. 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Lukas 14:11, Yesaya 14:12 sampai 15, gereja Tuhan yang sombong itu sama dengan gereja Tuhan yang melawan korban Kristus di kayu salib. 5 luka Yesus di kayu salib, 5 luka Yesus yang merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Itu gereja Tuhan yang sombong, sama dengan saudaraku melawan 5 luka Yesus yang merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Itu melawan 5 luka. Pasti direndahkan serendah-rendahnya sampai ke alam maut, sampai binasa selamanya. Seperti Lucifer, itu tentang bintang fajar, Lucifer. Seperti Lucifer. Itu saja melawan korban Kristus dengan 5 luka utama, merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. 5 luka itu yang dilawan, 5 kali dia sombong, aku hendak. Itu pasti direndahkan serendah-rendahnya sampai ke alam maut, binasa selamanya bersama Lucifer. Ini orang sombong, gereja sombong. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, 6 sampai 7. Nah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi salah satu bentuk kesombongan tidak mau tergembala. 1 Petrus pasal 5 itu pasal penggembalaan. Ditunjukkan 1 Petrus pasal 5 itu pasal penggembalakan. Jadi salah satu bentuk kesombongan adalah tidak mau tergembala dengan benar dan baik. Tidak mau tergembala dengan benar dan baik. Itu salah satu bentuk kesombongan. Ya, tidak mau tergembala dengan benar dan baik. Artinya domba-domba tidak mau makan firman penggembalaan, menghina firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang, dihina. Ya, jadi domba-domba tidak mau makan firman penggembalaan, sama dengan menghina firman penggembalaan, menghina firman pengajaran benar yang diulang-ulang oleh seorang gembala. Itu ya. Dan domba-domba mencari makan sendiri, sehingga banyak terjebak ya, dalam gosip-gosip, dalam suara asing, mencari makan sendiri sesuai keinginan dagingnya sendiri, keinginan telinganya sendiri, sehingga terjebak oleh suara asing, gosip-gosip yang tidak benar itu, gosip-gosip yang tidak benar, sehingga banyak mengikuti nasihat orang lain yang tidak rohani. Itu orang bergosip itu orang tidak rohani. Itu terjebak oleh gosip-gosip sehingga mengikuti nasihat orang lain. Orang yang bergosip itu orang yang tidak rohani, sampai terjebak oleh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Nah itu hati-hati, ya, Tuhan tolong. Jadi dia terjebak oleh nasihat orang-orang yang suka bergosip yang tidak rohani. Ya, itu daripada nasihat gembala. Nasihat gembala dia tidak hiraukan. Nasihat orang bergosip itu yang dia hiraukan, sampai terjebak ajaran palsu. Nah, orang semacam ini pasti menuduh seorang gembala, pasti dia menuduh. Kalau sudah mendengar suara asing, maka domba-domba itu pasti menuduh gembala, pasti banyak menuduh, menyalahkan gembala. 1 Timotius 5 ayat 19. 1 Timotius 5 ayat yang ke-19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua gembala, kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Betul-betul ada saksi yang benar, gembalanya melakukan ini, gembalanya melakukan yang tidak benar ini, baru bisa diterima. Tapi kalau gosip ya jangan diterima. Ini orang sombong, baru terima gosip sudah menuduh gembala, menyalahkan gembala. Wah, orang semacam itu, orang sombong yang menuduh gembala, menyalahkan gembala karena gosip, pasti karena ajaran palsu, pasti direndahkan sampai ke alam maut, direndahkan serendah-rendahnya sampai ke alam maut, sampai binasa selamanya. Nah, ini gereja yang bagikan sekam, hanya puas yang rohani, tidak mau diisi perkara rohani, hanya puas yang jasmani, yang luar, harta dan lain-lain, tidak mau diisi yang rohani. Saudara ya, kemudian sombong, tidak mau tergembala, malah menuduh gembalanya karena gosip, karena suara asing, gosip, ajaran palsu, dia menuduh, menyalahkan gembalanya, dia akan direndahkan serendah-rendahnya sampai ke alam maut, sampai binasa selamanya. Nah, sasaran dari penggembalaan yang benar dan baik adalah hati. Sasaran dari penggembalaan yang benar dan baik adalah hati. Saudara, nah, setiap pribadi, saudara, yang mau digembalakan, setiap pribadi yang mau digembalakan dengan benar dan baik, nah, saudara, maka hatinya sedang dibentuk oleh Tuhan Gembala Agung. Setiap pribadi yang mau digembalakan dengan benar dan baik, maka pasti dibentuk oleh Tuhan, pasti dibentuk, hatinya sedang dibentuk oleh Tuhan Gembala Agung menjadi rendah hati. Nah, itu bedanya. Kehidupan tidak tergembala seperti sekam, hanya puas jasmani, tidak mau diisi rohani, hanya sombong, hanya menuduh-nuduh gembala, menyalahkan gembala karena suara asing, karena gosip, karena ajaran palsu. Wah, betul-betul direndahkan sampai binasa. Tapi kalau mau tergembala dengan benar baik, hatinya sedang dibentuk oleh Gembala Agung menjadi rendah hati.
Rendah hati. Rendah hati ada dua macam. Ya, rendah hati ada dua macam. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat 7. Saudara, demikian juga kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang berat. 1 Petrus 5 dan 7. 5 dan 7. Saudara, 5 dan 7. Ini saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini rendah hati yang pertama. Ayat 5 tadi, saudara, ayat 5. Ya, demikian juga orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Nah ini, jadi rendah hati ada dua macam. Nomor 1, merendahkan diri terhadap sesama. Rendah hati sama dengan merendahkan diri terhadap sesama sampai kepada sesama yang lebih rendah. Itu ujiannya. Kita merendahkan diri terhadap orang yang lebih hebat, ya biasa. Memang begitu. Masa mau sombong kepada orang yang lebih hebat? Tapi kalau sampai bisa merendahkan diri pada sesama yang lebih rendah, orang yang lebih rendah, itu betul-betul rendah hati. Sama dengan merendahkan diri kepada sesama sampai kepada sesama yang lebih rendah dari kita. Itu prakteknya. Apa itu merendahkan diri kepada sesama sampai yang lebih rendah dari kita? Praktek A, Filipi 2 ayat 3. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi ini praktek A. Merendahkan diri terhadap sesama sampai kepada sesama yang lebih rendah. Praktek A, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, diri kita sendiri. Menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak mencari pujian. Itu tadi di atasnya, ya, tidak mencari puji-pujian, tidak mencari pujian, bahkan bisa menerima saat dididik, dimarahi, bisa menerima. Itu artinya merendahkan diri sampai kepada sesama yang paling rendah. Ya, praktek pertama menganggap orang lain lebih utama dari kita sehingga kita tidak mencari pujian, bahkan sampai bisa menerima, saat dididik, ditegur, dimarahi, bisa menerima. Itu saudara, ya. Yang kedua, praktek A masih menganggap orang lain lebih utama. Kemudian kedua, kita tidak akan iri hati. Amsal 14:30. Itu merendahkan diri kepada sesama sampai yang paling rendah. A, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri, sehingga tidak mencari pujian, malah bisa dimarahi, bisa ditegur. Kemudian tidak akan iri hati. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Nah itu, kalau kita iri hati karena orang lain diberkati, karena orang lain dipakai Tuhan, maka kita seperti tulang yang busuk. Tulang yang busuk. Wah, itu mengganggu semua. Kalau sampai tulangnya busuk harus diamputasi. Ya, kita akan seperti tulang busuk, ya, menghancurkan tubuh Kristus itu. Harus diamputasi, keluar dari tubuh Kristus harus. Tulang busuk itu menghancurkan organ yang lain. Kalau misalnya kakinya sampai tulangnya busuk, infeksi sampai ke jantung, bisa mati. Itu jadi seperti tulang busuk, betul-betul busuk hidupnya, merusak tubuh Kristus. Makanya harus mematikan tubuh Kristus, harus diamputasi, harus keluar, ya, keluar dari tubuh Kristus. Dia pasti keluar dari tubuh Kristus dan akan masuk tubuh Babel, gereja palsu yang akan dibinasakan selamanya. Nah, inilah oleh sebab itu harus merendahkan diri
terhadap sesama yang lebih rendah, rendah hati. Merendahkan diri terhadap sesama, menganggap orang lain lebih utama, bisa dimarahi, tidak mau dipuji, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi malah bisa ditegur, dimarahi. Yang kedua, tidak iri. Kalau sesama diberkati, ya dia lebih utama dari saya. Dia sesama dipakai Tuhan, dia lebih utama dari saya. Tidak iri, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tidak iri, mengucap syukur. Nanti saya juga akan dipakai, diberkati seperti dia. Ya Tuhan, tolong saya supaya saya diberkati, dipakai seperti dia. Begitu. Sebagai orang merendahkan diri, orang rendah hati. Nah, tidak iri, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau orang diberkati, orang dipakai. Nah, iri hati membusukkan tulang. Kalau tulang busuk, akan menghancurkan dan mematikan tubuh Kristus. Sehingga harus diamputasi. Artinya, orang iri hati pasti keluar dari tubuh Kristus. Orang iri hati busuk hatinya, sama. Iri hati busuk hatinya pasti keluar dari tubuh Kristus dan masuk tubuh Babel, pembangunan Babel, gereja palsu yang akan dibinasakan selama-lamanya. Ini praktek A, merendahkan diri terhadap sesama yang paling rendah. B, Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Tidak egois. Nah itu merendahkan diri terhadap sesama sampai kepada orang yang lebih rendah. Memperhatikan orang lain. Praktek A, tidak menganggap orang lain lebih utama, tidak mau mencari pujian, malah mau dimarahi, tidak iri hati, mengucap syukur. Yang kedua, tidak egois, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga, yaitu anggota tubuh Kristus yang lemah, yang sangat membutuhkan. Nah, ini orang rendah hati, merendahkan diri terhadap sesama. Saya tidak egois, tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain, terutama anggota tubuh Kristus yang lemah, yang membutuhkan, yang lemah dan yang membutuhkan perhatian kita. Nah, Matius 25 ayat 34 sampai 36, Matius 25 ayat yang ke 34 sampai 36, 39 sampai 40, 39 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Nah, ini. Jadi memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Baik secara jasmani maupun rohani. Sesama yang membutuhkan secara jasmani, keuangan, dan secara rohani, kesaksian, membutuhkan firman. Nah, kita perhatikan, memperhatikan, memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan secara jasmani dan rohani. Jasmani keuangan, dibesuk, itu diberi tumpangan dan lain-lain. Secara rohani butuh firman, butuh kesaksian, butuh firman, ayo kita berikan. Nah itu semua. Sesama secara jasmani bagi sesama yang membutuhkan. Mulai dalam nikah rumah tangga, mulai dalam nikah, perhatikan dalam nikah, saudara-saudara kita, orang tua kita, adik kakak kita, semua keponaan dan lain, om kita semua, ya, perhatikanlah mereka dalam kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, kemudian dalam penggembalaan juga, dalam penggembalaan, dalam antar penggembalaan, fellowship. Nah, ini saudaraku, antar penggembalaan, fellowship, ya, dalam tubuh Kristus, dalam tubuh Kristus yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh, makin besar. Perhatian kita makin besar. Mulai dari nikah rumah tangga tidak salah. Kemudian dalam penggembalaan ada sesama yang butuh, jasmani, rohani, ayo kita perhatikan, memberi, mengunjungi. Kemudian dalam fellowship, antar
penggembalaan antar gereja. Ayo, saudara, Tuhan tolong semua sampai Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Nah itu saudara. Jadi ayat 39 sampai 40. 39. Bila mana mereka heran, loh, bila mana kami melihat engkau sakit, engkau dalam penjara, kami mengunjungi engkau. Ya. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa. Jadi, saudara, kalau kita mengunjungi sesama yang membutuhkan, maka kita juga sudah melakukan untuk Tuhan. Sama dengan melakukan untuk Tuhan. Saya ulangi, jadi jika kita mengunjungi sesama yang membutuhkan, sama dengan kita melakukan untuk Tuhan. Kita melakukan untuk Tuhan. Saudara, nah pasti Tuhan sebagai Raja, Gembala Agung akan membalaskan semua kepada kita. Akan membalaskan semua kepada kita. Yaitu tadi itu memberi kerajaan surga kepada, yaitu memelihara hidup kita secara kelimpahan, memelihara, memberkati hidup kita secara kelimpahan sampai menjadi berkat bagi orang lain. Kita semakin dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberikan kerajaan surga kepada kita. Tuhan memberikan kerajaan surga kepada kita. Nah inilah, saudara, ini merendahkan diri dalam penggembalaan. Kalau orang sombong tidak mau tergembala. Saudara, orang sombong itu merasa lebih dari orang lain, lebih dari gembalanya, tidak mau tergembala, hanya menuduh gembala dan seterusnya. Itu orang sombong. Dia dijatuhkan sampai ke alam maut. Tapi dalam penggembalaan hati kita dibentuk rendah hati. Dua macam rendah hati. Rendah hati pada sesama dulu. Merendahkan diri. Rendah hati sama dengan merendahkan diri pada sesama, sampai kepada sesama yang lebih rendah. Praktiknya anggap mereka lebih utama, sehingga kita tidak mencari puji-pujian. Oh, dia lebih utama dari saya kok. Tidak mencari pujian, dan kita bisa dididik, ditegur, dimarahi, bisa terima. Dan kita tidak iri hati. Tapi kita mengucap syukur saat mereka diberkati, yang lebih utama kita anggap lebih utama, diberkati, dipakai, mengucap syukur, Tuhan, saya juga rindu seperti mereka, diberkati, dipakai, meneladani mereka, fellowship dengan mereka. Nah itu mereka. Kemudian yang kedua, tidak egois, tidak hanya memperhatikan diri sendiri, perhatikan kepentingan sesama, memberi, mengunjungi sama yang butuh, sama dengan melakukan untuk Tuhan. Tuhan yang balas. Kita dipelihara kelimpahan, diberkati kelimpahan menjadi berkat, kita dipakai memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberikan kerajaan surga kekal kepada kita. Sebaliknya, kalau kita menganiaya sesama anggota tubuh Kristus, menyakiti, menganiaya, sama dengan melakukan untuk Tuhan, menganiaya Tuhan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya sidang jemaat. Mengapa engkau menganiaya? Dan binasa. Saudaraku, orang menganiaya sesama, menganiaya Tuhan, hukumannya hanya kebinasaan selamanya. Untung Saulus ditolong oleh sinar cahaya Injil kemuliaan, kabar mempelai, dia bertobat, dia menjadi Rasul Paulus. Kalau tidak, binasa. Menganiaya anggota tubuh Kristus sama dengan menganiaya Tuhan, hukumannya binasa selamanya. Nah, Tuhan tolong. Saulus untunglah mendapatkan sinar dari surga, cahaya Injil kemuliaan, kabar mempelai, sehingga dia bisa bertobat, dia bisa berubah menjadi Rasul Paulus, masuk kerajaan surga kekal selama, merendahkan diri. Nah, itu surga, Tuhan tolong. Kedua, sekarang ada rendah hati dua macam. Satu, merendahkan diri terhadap sesama. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 6 ini, baru ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi merendahkan diri
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, itu kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya, saudara, itu kita taat dengar-dengaran pada Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya kita taat. Artinya pertama kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, itu saudara. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sama dengan menyembah Tuhan. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sama dengan menyembah Tuhan. Nah, itu merendahkan diri. Dua, saudara, merendahkan diri. Nomor 1 Petrus 5 ayat 5, merendahkan diri pada sesama. Yang kedua 1 Petrus 5 ayat 6, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya taat dengar-dengaran kepada Tuhan sampai daging tak bersuara lagi. Sama dengan menyembah Tuhan, sama dengan mengulurkan tangan iman kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan belas kasihnya, tangan kuasanya, tangannya yang kuat, yang penuh belas kasih dan kuasa kepada kita semua. Tuhan mengulurkan tangannya yang kuat, sama dengan penuh belas kasih dan kuasa kepada kita semuanya. Maka mujizat pasti terjadi. Iman ditambah belas kasih, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Hasilnya, jaga hasilnya. Yang pertama, jaga hasilnya. Yang pertama, Ulangan 7:7-8. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 7-8. Ya, bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Bangsa Israel kecil dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Lihat di peta itu kecil aja. Itu saja. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Tangan kuat. Dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Hasilnya, ini kita mengalami pekerjaan tangan Tuhan sang penebus. Ya, tangan Tuhan yang kuat sebagai penebus. Tangan sang penebus yang kuat. Kita mengalami pekerjaan Tuhan sebagai sang penebus yang kuat. Kita mengalami pekerjaan Tuhan atau tangan sang penebus yang kuat sebagai penebus yang kuat. Untuk melepaskan kita dari perbudakan Mesir. Untuk melepaskan kita dari perbudakan Mesir. Itu saja. Jadi ini, ayo merendahkan diri terhadap sesama sampai sesama yang paling rendah. Nah, itu saja. Kita akan dijamin oleh Tuhan. Kita tidak egois, memperhatikan sesama, saudara, yang membutuhkan. Kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Kita tidak iri, tidak mencari pujian, tidak iri, tapi mengucap syukur kalau ada sesama yang diberkati, dipakai mengucap syukur, fellowship. Bagaimana caranya dia? Yang kedua, tidak egois, memperhatikan sama Tuhan yang memelihara kita. Semua melakukan semuanya untuk itu. Yang kedua, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mereka merendahkan diri kepada Tuhan. Itu menyembah Tuhan, taat dengar-dengaran, mengulurkan tangan, menyembah kepada Tuhan, mengulurkan tangan iman. Tuhan mengulurkan tangan yang kuat. Tangan, saudara, Tuhan mengulurkan tangan yang kuat, penuh belas kasih dan kuasa Tuhan. Hasilnya kita mengalami pekerjaan tangan Tuhan sang penebus yang kuat. Pekerjaan tangan Tuhan sang penebus untuk melepaskan kita dari perbudakan Mesir. Nah, artinya pertama, perbudakan dunia dengan segala pengaruhnya. Nah, ini perbudakan Mesir sama dengan perbudakan dunia. Mesir itu dunia.
perbudakan dunia dengan segala pengaruhnya yang membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Pengaruh dunia, kesibukan, kesukaan, kesulitan, penderitaan. Wah, itu membuat kita tidak setia. Yakobus 4 ayat 4. Ini pengaruh dunia. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Turun lagi. Hai kamu orang-orang tidak setia. Nah, ini dunia dengan segala pengaruhnya membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kita menjadi musuh Tuhan. Kadang sibuk, tidak bisa ibadah, sibuk. Kadang kesukaan dunia, waduh saya masih mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Kesukaan dunia. Tapi sekarang kesulitan juga, kesukaran, kesulitan penderitaan. Aduh om, saya sulit om, saya menderita, tidak bisa saya datang om, masih tidak bisa, sulit. Nah, ini membuat tidak setia. Tidak setia dalam ibadah. Kita menjadi musuh Allah. Tahu sendiri musuh Allah tidak mewarisi surga, binasa. Musuh Allah itu binasa selamanya. Nah itu. Nah, oleh sebab itu, biarlah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita mengalami tangan Sang Penebus yang kuat melepaskan kita dari pengaruh dunia. Dunia dengan segala pengaruhnya. Sehingga kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Nah, menjadi sahabat Tuhan, musuh Tuhan berubah menjadi sahabat Allah seperti Abraham. Sahabat Allah. Setia. Nah, ini ayo merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu tangan Sang Penebus yang kuat. Tangan Sang Penebus, Tuhan sebagai penebus, melepaskan dari dunia pengaruhnya. Kita menjadi setia berkobar, sahabat Allah dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sahabat Allah. Nah, itu. Kemudian melepaskan kita dari perbudakan Firaun. Perbudakan Firaun, perbudakan dosa sampai puncak dosa, setan dengan dosa sampai puncak dosa. Nah ini saja. Jadi tangan Sang Penebus yang kuat untuk melepaskan dari perbudakan Mesir, untuk melepaskan dari perbudakan dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, lepas. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba harus lepas sekarang. Musuhnya Tuhan juga. Dosa kawin mengawinkan, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas, perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, itu ya, percabulan yang bebas, laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah, semua laki-laki perempuan bebas, harus lepas. Sehingga kita menjadi sahabat Allah. Kita hidup benar, hidup suci, hidup benar, menjadi sahabat Allah. Hidup benar, lepas dari dosa, sehingga kita hidup benar sama dengan sahabat Allah. Kalau berbuat dosa, musuhnya Tuhan, musuhnya Allah. Sama, orang tidak setia musuh Allah, orang berbuat dosa musuh Allah. Tapi kalau benar, hidup benar, sahabat Allah. Satu lagi, untuk melepaskan kita dari keinginan daging, hawa nafsu daging. Keinginan hawa nafsu daging. Firaun tidak pernah taat. Dia ikuti keinginan dagingnya. Sampai 10 kali dihukum, baru dia melepaskan Israel keluar dari Mesir. Oh, baru hukuman pertama, ya, tapi tidak taat. Nah ini, untuk melepaskan kita dari keinginan daging dan hawa nafsu daging yang membuat kita tidak taat, tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Sehingga kita menjadi taat dengar-dengaran pada Tuhan. Sahabat Allah, sahabat Tuhan. Kalau tidak taat, musuhnya Tuhan. Tapi kalau taat, sahabat Tuhan, sahabat Allah. Nah ini ya. Jadi kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kesimpulan, kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, sama dengan kita mengalami tangan Sang Penebus yang penuh, yang kuat, sama dengan penuh belas kasih dan kuasa untuk melepaskan kita dari perbudakan dunia
perbudakan dosa, perbudakan daging, sehingga kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, benar, dan taat. Dengar-dengar, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, benar, dan taat. Dengar-dengar, pasti dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Masih ingat Yesus imam besar menunggangi kuda putih? Dia imam besar yang setia dan benar, menunggangi kuda putih. Wahyu 19:11. Kalau kita setia, benar, taat, pasti juga menunggangi kuda. Lebih baik dibaca, saudara. Kita menjadi hamba Tuhan yang setia, benar, dan taat. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Setia, benar, menunggangi kuda putih. Kalau kita menjadi hamba Tuhan yang setia, benar, taat, pasti dipakai menunggangi kuda putih, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menempatkan Yesus sebagai kepala. Dipakai dalam pembangunan tubuh, bukan dipersulit, bukan disiksa, tapi sedang menempatkan Yesus sebagai kepala. Yesus sebagai kepala sudah mati di Bukit Tengkorak untuk bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Kalau kita ditunggangi, dipakai oleh Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Dia kepala, bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Setia, benar, taat, itu menempatkan Yesus, dipakai dalam kegerakan hujan akhir. Menempatkan Yesus sebagai kepala, bertanggung jawab atas hidup mati kita. Bertanggung jawab atas seluruh hidup sama dengan bertanggung jawab atas hidup mati kita. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan yang kuat, penuh belas kasih dan kuasa. Itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, hasil kedua. Jadi hasil pertama, Ulangan 7 ayat 7 sampai 6. Mari jangan sampai bangsa Babel, bangsa kafir dikuasai Babel, laut bebas diduduki Babel. Itu hanya seperti sekam. Kalau bangsa kafir dikuasai Babel seperti sekam, hanya ingat perkara jasmani, tidak ingat yang rohani. Hanya sombong, tidak mau tergembala, diterbangkan angin ke sana ke sana. Tidak mau tergembala dengan benar, menyalahkan gembala, menuduh gembala. Hanya itu pekerjaannya. Saudara, sombong sampai binasa selamanya. Tapi kalau kita mau tergembala dengan benar baik, hati kita dibentuk menjadi rendah hati. Dua macam rendah hati, merendahkan diri kepada sesama yang lebih rendah dari kita. Itu saudara, artinya saudara menganggap orang lain lebih utama, tidak mencari pujian, bisa dididik, dimarahi, tidak iri hati, mengucap syukur, fellowship. Yang kedua, tidak egois, memperhatikan kepentingan orang lain, sesama yang membutuhkan. Jasmani, rohani, perhatikan. Kalau kita melakukan itu sama dengan melakukan untuk Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang memberikan hidup kekal kepada kita. Yang kedua, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah itu sama dengan taat dengar-dengaran, mengulurkan tangan, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan iman. Tuhan mengulurkan tangan yang kuat, tangan penuh belas kasih dan kuasa kepada kita. Mujizat pasti itu. Kita di tangan Sang Penebus yang kuat, penuh belas kasih dan kuasa, sanggup melepaskan kita dari perbudakan dunia. Kita jadi setia, sahabat Allah. Perbudakan dosa, puncak dosa kita hidup benar, sahabat Allah. Dari perbudakan daging, keinginan daging, hawa nafsu daging, kita bisa taat dengar-dengar. Jadi kita bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, benar, taat, dipakai. Tadi Wahyu 19:11, Yesus imam besar yang setia, benar, menunggangi kuda putih. Kita juga menunggangi kuda. Dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir. Kita menempatkan Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab. Mati di Bukit Tengkorak, bertanggung jawab atas hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan.
Hidup mati bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Kedua, Yesaya 49 ayat 14 sampai 15. Yesaya 49 14 15. Mari, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, ini uluran tangan Tuhan, tangan sang ibu, sang gembala, tangan gembala yang kuat, yang penuh belas kasih, tangan sang ibu atau sang gembala yang kuat, yang penuh belas kasih dan kuasa untuk memeluk kita semuanya. Tidak melupakan, mengingat itu saat bayi dipeluk oleh tangan Tuhan, untuk memeluk kita semuanya, mengingat kita selalu, memeluk kita semuanya seperti bayi yang dipeluk, mengingat kita semuanya, sehingga atau untuk melindungi, memelihara bayi-bayi yang tidak berdaya. Kehidupan kita seperti bayi yang tidak berdaya di tengah kesulitan dunia ini, di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, itu dia peluk kita, tangan sang ibu, sang gembala yang kuat, penuh belas kasih dan kuasa untuk memeluk kehidupan kita, mengingat kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dilindungi, dipelihara seperti bayi yang tidak berdaya di tengah kesulitan dunia, krisis dunia yang semakin meningkat sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, itu secara jasmani, secara rohani juga dipeluk, secara rohani dilindungi, dipelihara di tengah puncaknya dosa di dunia ini, sehingga kita tetap hidup suci di dalam Tuhan. Oh, puncak dosa, di tengah dosa-dosa, puncak dosa menyerang kita, dosa makan, minum, kawin menyerang, kita tetap dipeluk oleh sang ibu, sang gembala. Kita tetap hidup benar, hidup suci. Dan untuk memberi, kalau dipeluk tenang, damai sejahtera, untuk memberikan damai sejahtera, sehingga hidup kita menjadi enak dan ringan. Nah, ini merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan iman. Tuhan ulurkan tangan belas kasih kuasa, tangan yang kuat, penuh belas kasih kuasa. Hasilnya tangan sang penebus yang kuat, penuh belas kasih dan kuasa, sanggup melepaskan kita dari Mesir, pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging, hawa nafsu, sehingga kita menjadi hamba Tuhan setia, benar, taat, dipakai dalam menunggangi kuda putih gerakan hujan akhir, menempatkan Yesus sebagai kepala. Hidup mati kita di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Yang kedua, tangan sang ibu, sang gembala yang kuat, yang penuh belas kasih dan kuasa, memeluk, untuk memeluk kita semua, tidak melupakan kita, mengingat kita selalu, memeluk kita, mengingat kita semua, untuk melindungi, memelihara kita, untuk melindungi, memelihara jasmani sampai antikris, rohani dari dosa-dosa, puncak dosa, hidup benar, hidup suci, untuk memberi damai sejahtera, memberi damai sejahtera, enak dan ringan. Terakhir, yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, ayat 6 dan 7. Saudara, mari. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Nah, ini jadi tangan penghulu gembala. Kalau terjemahan lama, saudara, itu saudara, tangan Tuhan dalam terjemahan lama, saudara, di ayat 4, penghulu gembala, ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Apabila kelihatan kelak penghulu gembala itu, maka kamu akan beroleh mahkota kemuliaan yang tidak layu. Nah, ini penghulu gembala.
Jadi yang ketiga, tangan penghulu gembala yang kuat, penuh belas kasih dan kuasa, sanggup meninggikan kita pada waktunya. Meninggikan kita pada waktunya. Artinya, sanggup menyucikan, mengubahkan kita. Saudara, menyucikan, mengubahkan kita sampai tidak ada kekhawatiran. Kita percaya, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran. Kita hanya percaya dan mempercayakan semua hidup kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran lagi. Khawatir menjadi percaya, mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Nah, itu ditinggikan, diubahkan. Ditinggikan, itu diubahkan. Saudara, kalau sudah percaya, mempercayakan diri pada Tuhan, Tuhan sanggup, saudara, menyelesaikan semua masalah kita. Ditinggikan, semua masalah tidak bisa menjamah kita. Ya, sang penghulu gembala, tangan penghulu gembala yang kuat, sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Sanggup memberikan masa depan berhasil indah. Dan jika Yesus datang kedua kali sebagai penghulu gembala, sebagai raja mempelai pria penghulu gembala, dia sanggup menyempurnakan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti dia. Mempelai wanita. Tadi 1 Petrus 5:4 memberikan mahkota yang tidak layu. Untuk memberikan mahkota mempelai, 1 Petrus 5:4. Saudara, gembala, penghulu gembala, kita menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah itu, dia mengubahkan kita sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita memakai mahkota kemuliaan yang tidak layu, mahkota mempelai. Masuk Firdaus, masuk perjamuan kawin anak domba. Masuk Firdaus 1000 tahun. Masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Jangan jadi sekam. Kalau dikuasai Babel, jadi sekam. Hanya perkara jasmani terus. Gak mau diisi perkara. Sombong tuh. Merasa hebat. Tidak mau tergembala dengan benar dan baik. Mencari makanan sendiri sesuai keinginan telinganya, keinginan dagingnya, sampai menuduh gembala, mencaci maki gembala. Hanya itu. Tapi kalau kita tergembala dengan baik, selalu di kandang, menikmati firman penggembalaan, kita dibentuk mulai hati. Hati sedang dibentuk menjadi rendah hati. Dua macam. Rendah hati pada sesama, yang lebih rendah. Rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendah hati pada Tuhan. Saudara, rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oh, dia sang penebus, melepaskan kita dari perbudakan. Kita menjadi hamba Tuhan setia, benar, taat, dipakai menunggangi kuda putih. Dia sebagai kepala bertanggung jawab atas hidup mati kita. Saudara, yang kedua, dia tangan sang gembala, sang ibu, memeluk, mengingat kita semua untuk melindungi, memelihara jasmani, rohani. Saudara, melindungi, memelihara kita secara jasmani, memberi damai sejahtera. Kalau dipeluk, damai, aman, enak dan ringan. Dan dia sebagai penghulu gembala, terakhir sebagai penghulu gembala. Saudara, dia sebagai penghulu gembala, dia sedang menyucikan, mengubahkan, mengangkat kita pada waktunya. Menyucikan, mengubah. Tidak ada kekhawatiran lagi. Hanya percaya, mempercayakan diri kepada dia. Saudara, masa depan berhasil indah, selesai masalah semuanya sampai sempurna, memakai mahkota mempelai. Tuhan tolong kita sampai di Yerusalem baru, kekal selamanya. Kita akan menerima perjamuan suci. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada. Kita menyanyi, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Saya lemah, tak berdaya. Saya harus hidup di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tangan sang penebus, tangan sang gembala, tangan penghulu gembala, mempelai pria surga, raja segala raja. Saya hanya mau hidup dalam tangan-Mu. Semuanya menjadi berhasil indah sampai sempurna seperti dia. Puji Tuhan. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Mari. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku
Pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan, dengan dalam marah bahaya. Angkat dua tangan ke atas, tangan Tuhan memeluk kita. Sekali lagi, yang sangat mustahil, sangat tak mampu, lemah dalam marah bahaya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh haleluya, kami hanya mengulurkan tangan kepadamu. Engkau ulurkan tangan belas kasih kuasa-Mu, tangan yang kuat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, menebus kami, memeluk kami, mengangkat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Peluklah kami semua sampai kesempurnaan Tuhan, sampai memakai mahkota mempelai Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Semua berhasil indah, semua selesai pada waktunya, sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan sampai kesempurnaan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disediakan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disediakan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih kuasa Tuhan. Tangan yang kuat untuk menebus, melepaskan kami, untuk memeluk kami, melindungi, memelihara, untuk mengangkat kami berhasil indah sampai sempurna seperti Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni segala dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Siapkan perjamuan suci, kita nyanyi dengan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bangkit berdiri, dalam marah bahaya letakkan di dada, percaya. Serahkan pada Dia. Perjamuan suci bukti Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan tolong. Dalam marah bahaya, sekali lagi. Angkat tubuhnya di tangan kananmu. Yakin. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau sedang memegang kami, memeluk kami, mengangkat kami, melakukan segala sesuatu bagi kami sampai kesempurnaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, dia ingat kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang memeluk kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami sampai kesempurnaan Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Tuhan bisa menyembuhkan, bisa melakukan apa saja, bisa mengangkat kita sampai ke Yerusalem baru, tempat tertinggi. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada orang lain yang kita ingat, ada penyakit-penyakit yang kita ingat, letakkan tangan kiri di dada. Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, penderitaan, kemustahilan, semua serahkan kepada Tuhan. Tangan yang kuat, tangan penuh belas kasih dan kuasa yang tak terkalahkan oleh apapun, sanggup melakukan bagi kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, Yesus ingat kita. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, pengangkatan Tuhan sampai di awan permai, sampai di Firdaus, sampai di Yerusalem bersama keluarga kita masing-masing. Ingatlah, doakanlah mereka bersama seluruh jemaat. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Jangan lepaskan kami, jangan lepaskan keluarga kami, jangan lepaskan sidang jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua tetap dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Haleluya, sampai Engkau datang kembali kedua kali, sampai di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Haleluya. Kuatkan kami. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya, mempercayakan hidup hanya kepadamu, Gembala Agung kami, penghulu gembala kami. Terima kasih Tuhan, mempelai kami. Terima kasih sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, berkatilah sidang jemaat Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, selalu merasa suasana Firdaus, ada ucapan syukur, ada kesaksian yang hidup, selalu dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam masalah ditolong, yang dalam kekurangan diberkati semuanya, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Pembangunan gereja di sana Tuhan selesaikan secara sempurna. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gerakkan anak-anak-Mu untuk bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dan perjamuan suci adalah tangan Tuhan memeluk kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.